Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari program studi pendidikan seni pertunjukan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Nah, kali ini kelompok kami akan membahas mengenai pelaksanaan manajemen. Nah, tapi sebelum itu, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan manajemen pendidikan? Jadi, manajemen pendidikan atau kita bisa sebut dengan pengelolaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, Mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber manusia sarana, dan prasarana, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. efisien. dan produktif. Nah, jadi mengapa kita perlu mempelajari manajemen pendidikan, terutamanya pelaksanaan manajemen, itu supaya kita dan kalian-kalian yang sedang menonton agar dapat mengetahui bagaimana sih sistem pelaksanaan manajemen yang terdapat di sekolah-sekolah. Nah, supaya jelas dan lebih mantap, kami akan melaksanakan wawancara dan observasi di Sekolah SMP Negeri 1 Denpasar. Nah, jadi apakah kalian ingin tahu bagaimana sih sistem pelaksanaan di SMP Negeri 1 Denpasar? Tunggu dong. Nggih, nama Tiang Iwayan Murah, umur 59,11 bulan, kelahiran Leatan Ubud, pendidikan terakhir S1. Nama Imade Mulyarte, kebetulan bertugas di sini sejak tahun 2010 sampai sekarang. Posisi yang saat ini sebagai Wakakurikulum di SMP Negeri 1 Denpasar. Kalau asal saya dari Karangasem, dari Rendang. Saya kelahiran Juli 1983. Perkenalkan, nama saya Putunita Virgantini. Saya selaku Waka atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Nah, saya sendiri sudah menjadi Waka Kesiswaan itu dari tahun 2017. Perkenalkan, nama saya Desa Made Bintang Widyaswari, bisa dipanggil Bintang. Saya selaku Ketua OSIS SMP Negeri 1 Denpasar. Jadi kalau bercerita sejarah kelahiran SMP 1, embrionya saya katakan sudah ada sebelum zaman kemerdekaan. Cuma saja waktu itu namanya Sekolah Pribumi Belanda, HIS, Holland Indisch School. Tapi karena yang diprioritaskan pribumi Belanda, jadi kita belum memperingati nikah sebagai ulang tahun ke-11. Belakangan ketika ada SK Mendikbud tentang SMP Negeri Denpasar, itulah yang kita peringati 72 tahun yang lalu, 23 Juli 72 tahun yang lalu. Kalau manajemen yang kita gunakan manajemen berbasis sekolah. Terkait dengan sistem pembelajaran di SMP Negeri 1 Denpasar, kebetulan di tahun ini kami menerapkan 2 kurikulum. Pertama adalah kita masih melanjutkan kurikulum 2013 yang sudah berjalan itu khusus untuk anak kelas 3 atau sekarang disebut anak kelas 9. Kemudian di 2 tingkat di bawahnya, kelas 7 dan kelas 8 itu kita menggunakan kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Kemudian terkait kegiatan pembelajarannya, kita masih mengikuti atau menyesuaikan dengan isi kurikulum tersebut, di mana di dalam proses pembelajaran kita ada 3 yang ada di dalamnya, yaitu ada kegiatan
intrakurikuler, ada kegiatan ekstrakurikuler, dan ada kegiatan kokurikuler. Ya, di kegiatan intrakurikuler tersebut kita melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa secara rutin sesuai jadwal. Kemudian di kegiatan kokurikulernya kita ada kegiatan di kurikulum Merdeka, itu ada kegiatan P5 namanya, yaitu kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak diajak untuk mengeksplor kemampuan dirinya, mengobservasi dirinya itu terkait dengan pemahamannya, terutama dengan dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, seperti beriman bertakwa, berakhlak mulia, seperti itu, mandiri, bergotong royong, dan lain sebagainya yang ada di profil itu. Dalam kegiatan-kegiatan project, di mana mereka diarahkan mengasah, atau dalam kehidupan nyata mungkin mereka bisa mengimplementasikan dalam life skill-nya, bagaimana mereka mengikuti kegiatan project tersebut sehingga nantinya siap mengikuti dunia nyata nantinya yang bisa mereka implementasikan, yaitu pengembangan profil pelajar Pancasila ini. Itu di kegiatan kokurikulernya. Kemudian Agi-1 ada kegiatan ekstrakurikuler namanya. Kegiatan ekstrakurikuler ini isinya adalah pembelajaran yang di luar pembelajaran di kelas. Ya, seperti contoh itu ada kegiatan ekstra sepak bola, itu untuk olahraganya ada atletik, taekwondo, silat itu olahraga, ada kegiatan seni juga seperti tari, tabuh, kemudian ada vokal juga. Kemudian di luar ekstra kedua itu ada juga yang namanya ekstra akademis yang nanti terkait dengan sains, lomba-lomba olimpiade dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sedang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Denpasar. Baik, kalau untuk di SMP Negeri 1 Denpasar, untuk kedisiplinannya, biasanya itu di hari Senin itu kan kita ada upacara bendera. Biasanya pembina upacaranya selalu menyampaikan gimana kita harus menjaga kedisiplinan siswa-siswinya, diingatkan. Terus untuk dari program kerja OSIS-nya, itu ada kita sida pagi, biasanya pagi-pagi atau siang pas istirahat itu sebulan 2-4 kali. Itu untuk program kerja OSIS-nya. Dan OSIS juga biasanya itu ada piket pagi, jadi jaga di depan gerbang. Kalau misalkan ada siswa masuk itu, kita sapa dengan 5S, dan kita mengingatkan kalau misalkan masuk ke SMP Negeri 1 Denpasar itu tidak boleh menggunakan jaket. Jadi kita suruh, ayo kak, atau siapa itu teman kita yang buka jaketnya ya gitu. Jadi itu untuk kedisiplinan juga. Biasanya kalau untuk OSIS-nya itu paling sidak sama piket di depan itu. Kadang juga pasti guru-guru yang ngingetin. Dan kalau misalkan kita kan ada literasi setiap pagi itu sama tulisannya, pembiasaan. Jadi guru-guru itu setelah literasi pasti mengingatkan kedisiplinan kita dari segi berpakaian atau lain sebagainya. Untuk ketertiban tentu kesiswaan nggak bisa sendiri, pembina OSIS juga nggak bisa sendiri seluruhnya, termasuk guru dan pegawai. Untuk menegur siswa, untuk mengingatkan siswa, seperti itu. Nah, terus untuk tata tertib kita punya sistem poin, Dek. Sistem poin. Jadi setiap pelanggaran itu ada poinnya. Nanti akumulasi dari kelas 7, 8, dan 9. Berapa total poin mereka. Jadi akumulasi. Tidak ada sistem penghapusan poin. Nah, tujuannya apa? Jadi poin itu berguna untuk memetakan anak ini pelanggarannya di ringan, berat, atau di sedang. Ringan, sedang, atau di berat gitu loh. Ada 3 tipe dia. Oh, ternyata dia masih ringan nih. Berarti cukup BK dan wali kelas. Oh, ternyata dia sudah sedang nih, berarti sudah ada pemanggilan orang tua. Wah, ternyata berat nih. Inilah harus ada intervensi dari kepala sekolah dengan kebijakannya. Itu untuk tata tertib. Untuk selama ini sih itu worth it, kita bisa jalanin sih itu. It's work gitu dengan baik. Kalau bidang kesiswaan, untuk manajemen yang kami ampu itu adalah tentang siswa dari awal masuk. Jadi dari rekrutmen dia masuk ke sekolah ini sampai dengan dia tamat sekolah nanti. Nah, jadi yang pertama pastinya rekrutmen untuk calon peserta didik ya. Itu kita untuk PPDB kita sama dengan sekolah-sekolah yang lain se-Denpasar, kita menggunakan sistem online. Jadi ada 4 tahapan ya. Jadi yang pertama itu pendaftaran pasti. Nah, biasanya di awal itu tahapannya adalah pendaftaran untuk prestasi. Yang berikutnya kita lanjutkan dengan pendaftaran untuk perpindahan orang tua. Yang ketiga itu ada zonasi umum, dan yang terakhir itu adalah zonasi bina lingkungan.
Nah, jadi ada 3, bukan tahapan sih namanya ya, ada 3 kategori. 3 kategori ya rekrutmen. Jadi ada 4 pilihan yang bisa diikuti oleh orang tua siswa ketika anaknya mau memasukkan ke jenjang SMP seperti itu. Nah, setelah mereka lolos, jadi setelah PPDB-nya mereka lolos dengan semua persyaratannya sudah lolos, setelah diumumkan maka kita mengadakan yang namanya MPLS, masa orientasi ya, MPLS pengenalan lingkungan sekolah seperti itu. Setelah MPLS mereka akan bergabung tentunya di kelas masing-masing. Nah, untuk jumlah kelas untuk saat ini kita ada 3 tingkatan. Kelas 7 itu berjumlah 8 kelas, kelas 8 kelas, kelas 9 itu ada 6 kelas. Jadi totalnya adalah 22 kelas. Terus dari program-program kesiswaan ya, setelah mereka resmi menjadi siswa SMP Negeri 1 Denpasar, tentunya akan ada program-program kesiswaan. Mungkin tadi sudah diinterview dari OSIS kami, itu hanya beberapa saja. Nah, jadi kalau dari sekolah, untuk program bersama itu seperti yang tadi disampaikan tadi, kita ada pembiasaan pagi, Dek. Nah, di pembiasaan pagi dari awal masuk sekolah anak-anak, kita namanya programnya adalah 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, di 5S itu kebetulan kami juga menggunakan sistem one gate system ya. Jadi pintu gerbang itu tertutup tepat pukul 7.15. Ketika ada keterlambatan dari guru pun mereka belum bisa masuk. Kenapa? Karena tepat di 7.15 itulah kita ada pembiasaan berikutnya, yaitu program sembahyang bersama, Trisandia dan juga literasi bersama. Itu selama 15 menit. 7.30 mereka masuk ke kelasnya masing-masing mengikuti pelajaran seperti biasa, seperti itu ya. Berikutnya program untuk anak-anak lebih kepada kalau pengembangan dirinya itu sudah kita serahkan di masing-masing pembina ekstra. Kalau jadwal wajibnya itu di hari Senin. Untuk kelas 9 itu pasti ada perpisahan yang seperti itu. Kita buat graduation, itu sih final tugas kami di kesiswaan ketika mereka sudah mengikuti ujian, mereka praktek, itu kan di kurikulum ya. Nah, kita siapkan untuk graduationnya. Itulah akhir mereka berada di sini. Jadi programnya udah selesai seperti itu. Nah, teman-teman, jadi itu merupakan hasil wawancara dan observasi yang telah kami lakukan dari kelompok 9 mengenai pelaksanaan manajemen dan bagaimana sistem pelaksanaan manajemen yang telah dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Denpasar. Semoga Bermanfaat Bagi kita semua. Nah, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang telah kelompok kami perbuat di dalam pembuatan video ini. Kami ucapkan terima kasih. See you next time. Bye.